Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 31 Juli 2023 merupakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, Imam. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, syukur padamu atas segala kasih yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Langit, bumi, dan segenap isinya memuji keagungan-Mu. Engkaulah Allah yang menciptakan segalanya baik adanya. Dimuliakanlah Engkau senantiasa dari permulaan sampai pada akhirnya. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran, bab 32, ayat 15 sampai dengan 24, dan ayat 30 sampai dengan 34. Waktu itu, Musa dan Yosua turun dari gunung Sinai. Musa membawa di tangannya kedua loh hukum Allah. Loh-loh itu bertulis pada kedua sisinya, sebelah menyebelah. Kedua loh itu telah dibuat oleh Allah, dan tulisannya adalah tulisan Allah, digurat pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar sorak-sorai bangsa Israel, berkatalah ia kepada Musa, "Kedengaran bunyi sorak peperangan di perkemahan." Jawab Musa, "Bukan nyanyian kemenangan, bukan pula nyanyian kekalahan, melainkan nyanyian berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Ketika sudah dekat perkemahan dan melihat anak lembu serta orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dibantingnya kedua loh itu dan dihancurkannya pada kaki gunung. Kemudian diambilnya patung anak lembu buatan mereka itu, lalu dibakarnya dalam api, digilingnya sampai halus, dan ditaburkannya ke atas air, dan orang Israel disuruh meminumnya. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar itu kepada mereka?" Jawab Harun, "Janganlah tuanku marah. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah Allah bagi kami yang akan berjalan di depan kami.' Sebab mengenai Musa yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Barang siapa mempunyai emas, hendaklah menanggalkannya." Semua emas itu mereka berikan kepadaku. Aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini.
Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kalian telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Maka Tuhan bersabda kepada Musa, "Barang siapa berdosa terhadapku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Di depanmu akan berjalan malaikatku. Tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga
Ia tidak memusnahkan mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Alleluia, 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 alleluia. Dengan rela hati, Allah telah melahirkan kita oleh sabda kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung ciptaannya. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Berkarya seperti biji sesawi dan ragi. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Dalam suatu acara TOT Ekologi Universitas, salah satu narasumber utama adalah Bu Tini yang bergiat dalam perjuangan Zero Waste di Bandung. Bu Tini sejak 2010 tergerak untuk berbuat sesuatu setelah melihat permasalahan sampah di kota Bandung yang makin parah. Ia tergugah setelah melihat putrinya melakukan suatu perbuatan kasih dengan menghimpun teman-teman sekolahnya berdonasi bagi teman sekelas yang tidak boleh mengikuti pelajaran karena tidak mempunyai buku. Aksi putrinya tersebut sungguh memotivasi Bu Tini untuk juga berbuat kebaikan bagi sesama. Dia mengamati bahwa permasalahan sampah di Bandung sudah mencapai tahap yang kritis,
Dipicu oleh keprihatinan meledaknya sebuah TPA di Bandung yang berakibat longsor dan menimbun beberapa rumah warga hingga menimbulkan korban jiwa 100 orang lebih. Hatinya tergerak untuk ikut berkontribusi mengatasi permasalahan sampah di Bandung. Karyanya dimulai dengan sebuah langkah kecil di sebuah kampung kumuh di tengah kota Bandung. Kampung yang awalnya penuh sampah, semrawut, hingga menjadi tempat bersembunyi para kriminal. Pelan-pelan diubahnya menjadi kampung yang bersih, tertata rapi dan penuh dengan tanaman hijau. Pada mulanya tidak mudah, diperlukan waktu 4 tahun untuk mendekati warga hingga akhirnya ia bisa diterima oleh warga kampung Cibunut. Hanya 1 orang warga bernama Pak Agus yang mau percaya dengan kegiatan yang dikerjakan oleh Ibu Tini di kampung tersebut saat itu. Mereka berdua memulai gerakan memilah sampah, membuat kompos, dan membuat biopori di situ. Pelan-pelan usahanya mulai menampakkan hasil. Kampung itu mulai kelihatan bersih, tanaman hijau mulai nampak dan tumbuh subur berkat kompos buatan sendiri yang memanfaatkan limbah rumah tangga. Hingga akhirnya warga kampung mulai mau diajak terlibat dalam pemilahan sampah dan pembuatan kompos. Dengan mol yang dituangkan ke sampah rumah tangga, bahan dasar membuat kompos yang dikumpulkan ke bata terawang, tempat membuat kompos, proses pembuatan kompos tersebut tidak menimbulkan bau. Lama-kelamaan kampung Cibunut mulai nampak kecantikannya. Dari RT ke RT hingga merambah ke lingkup RW dan kelurahan. Gerakan Zero Waste Bu Tini memberi kontribusi bagi warga kampung. Kompos murni yang dihasilkan bisa dijual dan menambah pendapatan warga. Sampah-sampah anorganik hasil pemilahan turut pula membuat kampung jadi bersih dari sampah sekaligus menambah saldo pendapatan. Anak-anak dengan senang hati menyetor sampah ke bank sampah. Setahun sekali, bank sampah akan membagikan tabungan dari hasil menyetor sampah dan bisa dipakai untuk keperluan kebutuhan anak-anak mereka. Sekarang warga kampung sudah bisa mengelola bank sampah dan produksi kompos secara mandiri. Bu Tini hanya sesekali berkunjung karena warga sudah mandiri. Bahkan beberapa warga kampung terlibat dalam edukasi pilah sampah di hotel-hotel dan rumah makan yang bertebaran di kota Bandung. Sungguh sebuah perjalanan panjang penuh dengan kerja keras yang dibalut kesetiaan keyakinan pada prinsip yang dipegang. Keyakinan pada gerakan Zero Waste dimulai dengan kesetiaan untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya sendiri, bahkan telah membawa masyarakat kampung Cibunut ke taraf yang lebih baik. Gerakan itu juga menginspirasi banyak orang di Bandung dan Garut untuk melakukan hal yang sama. Demikian pula dengan bacaan Injil hari ini tentang kerajaan Allah. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi dan ragi. Biji sesawi yang kelihatannya kecil, namun setelah sekian tahun bertumbuh menjadi pohon yang besar dan bisa memberi manfaat bagi manusia dan burung-burung. Karya Bu Tini ibarat orang yang menabur biji sesawi. Benih karya Bu Tini yang ditanam di kampung Cibunut tersebut tumbuh membesar hingga memberi manfaat bagi warga kampung dan menggerakkan orang-orang yang terinspirasi untuk berbuat hal yang sama. Berbuat kebaikan bagi bumi rumah kita bersama. Biji sesawi yang adalah kerajaan Allah adalah benih cinta yang ditabur Bu Tini untuk bumi dan masyarakat kampung Cibunut.
Kerajaan Allah juga seumpama ragi yang disembunyikan perempuan di antara gandum. Walau jumlahnya hanya sedikit jika dibanding dengan jumlah gandum, dan ragi itu tersembunyi dan tercampur dengan gandum hingga tidak kelihatan lagi, namun daya hidup yang diberikan ragi kepada gandum sungguh luar biasa. Gandum tersebut mengembang menjadi adonan yang siap dimasak menjadi roti yang memberi hidup pada manusia. Butini ibarat perempuan yang menaruh ragi yang adalah kasih dan daya hidup yang adalah kerajaan Allah sendiri ke dalam gandum, yaitu masyarakat dan bumi yang Dia cintai. Masyarakat yang telah terkena ragi kerajaan Allah berkembang membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk mengedukasi gerakan zero waste yang sungguh bermanfaat bagi bumi dan umat manusia. Marilah kita menjadi penabur benih kerajaan surga yang walaupun nampaknya kecil saja apa yang kita lakukan, namun bisa menjadi berkat bagi sesama dan makhluk hidup yang ada di bumi. Pun juga kita bisa menjadi seperti perempuan yang menyembunyikan ragi ke dalam gandum. Meskipun awalnya kadang tidak nampak, namun bekerja dalam diam untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada akhirnya, kerajaan surga adalah Kristus sendiri yang kita wartakan dalam semua karya yang kita lakukan. Dengan demikian, nama Tuhan semakin dimuliakan. Marilah berdoa. Allah Maha Kasih, Engkau telah melengkapi kami dengan segala sarana yang kami perlukan untuk dapat menemukan-Mu. Berilah kami rahmat-Mu selalu, sehingga kami tetap setia untuk menabur benih kerajaan-Mu dalam semua pekerjaan dan tindakan kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.